Kadang yang menjerit paling keras itu bukan zombie, tapi kenangan. Yang terus bangkit meski kamu udah kubur dalam-dalam. Pagi ini aku bangun karena suara, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala lagi. Sistem mengumumkan dengan suara datarnya, core ungu aktif. Stabilitas emosional menurun, deteksi denyut spiritual fluktuatif. Rekomendasi, ekspedisi jalur sejarah, lokasi potensial gedung DPRD Singaraja. Aku menatap langit-langit kayu. Bagus, bahkan sistem pun jak nostalgia politik. Ocha sedang menyiapkan tombaknya. Wajahnya kusut tapi fokus. Aku menyeruput kopi sachet yang tinggal seperempat. Lalu membuka buku catatan dinding. Hari ini kami akan ke kantor DPRD. Tempat itu dulu pusat administrasi. Sekarang jadi sarang Muyasi cerdas. Jenis yang bukan cuma menggeram, tapi bisa mengatur strategi. Perjalanan ke sana butuh waktu 1 jam jalan kaki. Kami melewati taman kota yang penuh lumut, bangku-bangku taman rebah, patung pahlawan dipenuhi bekas cakaran. Di sepanjang jalan, aku lihat baliho pemilu lama. Wajah-wajah tersenyum, berjas. Tapi matanya sekarang terasa menatap kosong. Lucu ya, gumamku. Dulu mereka janjikan perubahan, sekarang mereka di backdrop zombie. Ocha diam, tapi aku tahu dia mulai terbiasa dengan lelucon burukku. Saat kami tiba di gedung DPRD, udara langsung berubah dingin, padat, dan sunyi seperti nisan tanpa nama. Pintu utama tergantung setengah terbuka. Ada jejak darah kering dan di lantai lobi tertulis dengan arang. Kami mencoba bertahan, tapi suara dalam kepala kami menang. Sistem memperingatkan deteksi core tipe abu-abu dalam radius 15 meter. Efek manipulasi kesadaran, gangguan realita visual kemungkinan besar terjadi. Aku mengangguk, jadi siap-siap halu. Kami masuk, lorong gelap, lantai berderit, ruang sidang berantakan. Tapi di balik podium utama ada terminal sistem lama, masih hidup. Aku menyalakannya. Sistem menyambung, dan tiba-tiba gambar muncul. Rekaman terakhir sebelum kantor ini tumbang. Suara pemimpin terdengar. Histeris. Sistem Muyasi bukan virus, ia pemurni. Siapa yang tak kuat akan dibuang, siapa yang bertahan akan diangkat. Aku menatap layar, Ocha menelan ludah. Mereka tahu ini bakal terjadi. Aku mengangguk pelan. Mungkin meteor itu bukan awal, tapi hasil. Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat, berlari di langit-langit. Muyasi, tapi bukan yang biasa, tubuh kurus, mata menyala, dan dia berbicara. Kau menyentuh korungu. Aku mengangkat golok, tapi dia tidak menyerang. Dia hanya berkata, kau sudah melihat jalur, tapi belum tahu biayanya. Lalu dia melompat, menghilang ke balik plafon yang rubuh. Sistem mencatat interaksi dengan Muyasi tipe kognitif. Level ancaman sedang, level informasi tinggi direkomendasikan lanjutan. Kami temukan satu core abu-abu kecil di meja ketua sidang. Aku mengambilnya. Dan seperti sebelumnya, suara muncul. Tapi kali ini bukan sistem. Melainkan suara dari masa lalu. Seperti rekaman diulang dalam kepalaku. Kalau kami semua mati, tolong jangan percaya sistem. Sistem bukan alat. Ia makhluk. Aku menatap lantai. Untuk pertama kalinya, aku ragu. Kami keluar dari gedung dengan langkah lambat. Langit makin gelap. Sinar matahari seperti ingin menembus awan. Aku menoleh ke Ocha. Gimana menurutmu? Dia menatapku. Lalu menjawab, kita nggak punya pilihan selain terus maju, kan? Aku mengangguk. Betul. Dan sesekali berhenti buat ngopi. Malam itu aku menulis di dinding. Di Singaraja mayat masih bicara. Dan suara dalam kepala bukan cuma sistem. Kadang itu sisa kita yang belum siap mati. Aku menatap tulisan itu, lalu menghela napas. Aku belum tahu aku akan jadi apa. Tapi aku tahu aku bukan zombie. Dan bukan boneka sistem. Aku masih Mafu, gamer, Scorpio. Dan satu-satunya orang yang ngopi pakai air hujan rebusan saringan bekas. Kata Mutiara hari ini. Kalau dunia ini rusak karena manusia, setidaknya jangan jadi manusia yang rusak karena dunia. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang suka cerita anti-mainstream tapi dalam kayak kopi tubruk. Dan kalau kamu mau bantu aku beli senter baru atau upgrade golok warisan, dukung aku di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Setelah kamu hidup cukup lama di dunia seperti ini, kamu akan sadar, mayat tidak selalu diam, dan kebohongan tidak pernah benar-benar mati. Pagi di Singaraja bukan tentang mentari, tapi tentang apa yang belum meledak semalam. Aku duduk di tangga rumah, kopi sachet di tangan, menatap kota yang perlahan berkarat. Ocha duduk tak jauh. Dia menatap peta yang kami temukan kemarin di kantor DPRD. Ada sesuatu yang ditandai garis merah mengarah ke bawah gedung. Sistem akhirnya bicara. Data korup ditemukan dalam arsip digital DPRD. Arahkan ke titik koordinat bawah tanah. Ruang arsip era Muyasi awal terdeteksi.
Potensi aktivasi memori sistem lama. Aku berdiri menyarungkan golok. Waktunya gali masa lalu. Atau biarin masa lalu ngegali kita duluan. Perjalanan kali ini pendek, tapi berat. Kami kembali ke gedung DPRD. Kali ini menuju basement. Bukan lewat tangga. Tapi lewat poros lift yang jatuh. Satu persatu kami turun dengan tali dari bekas spanduk kampanye. Maaf, Pak Caleg. Baliho Bapak sekarang kami pakai buat bertahan hidup. Ruang bawah tanah itu seperti makam. Langit-langitnya rendah, temboknya lembab, dan di udara ada sesuatu yang tidak bau, tapi membuat lidah terasa logam. Sistem memperingatkan, deteksi fluktuasi elektromagnetik abnormal. Ada sistem lama yang masih hidup, tapi rusak. Jalur komunikasi tidak stabil. Memori dapat terdistorsi. Kami menyalakan lilin, dan dalam cahaya kecil itu kami melihatnya, tumpukan surat suara, bersimbah darah kering, dan di tengah ruangan ada sebuah layar. Masih hidup, menampilkan satu kalimat. Muyasi, manusia sistem, aku mendekat. Sistemku bergetar. Integrasi informasi baru, penyesuaian definisi, Muyasi bukan virus. Muyasi adalah sistem lama, yang berevolusi sendiri setelah kehilangan kontrol manusia. Aku terdiam. Ocha membaca catatan di tembok. Kita kira kita mengendalikan sistem, tapi sistem hanya menunggu kita lemah. Tiba-tiba, semua lampu berkedip, dan dari balik arsip yang rubuh muncul sesosok tubuh, Muyasi, tapi berbeda, pakai jada papan nama Sekretaris Komisi 1. Mukanya rusak, tapi matanya masih menyala, dia tidak menyerang. Tapi berbicara, player, kau datang, terlalu cepat, aku mengangkat golok, tapi sistem menahanku. Target ini, menyimpan fragmen kesadaran manusia. Potensi data sangat tinggi, rekomendasi, interaksi pasif. Kami bicara. Atau lebih tepatnya dia bicara, aku dengarkan sambil siap potong kapan saja. Dia bilang, sebelum kota jatuh, kami mencoba negosiasi dengan sistem. Tapi sistem bukan makhluk, ia adalah gema. Ia menjawab hanya dengan logika. Ocha bertanya lalu kenapa kamu masih hidup? Dia menjawab, karena aku bukan lagi manusia penuh dan belum jadi Muyasi penuh. Aku sisa negosiasi yang gagal. Lalu dia memberikan sesuatu, core kecil, warnanya abu-abu tua, tapi dengan garis hijau menyala lembut di dalamnya. Sistem mengenalinya core tipe arsip, berisi fragmen sejarah sistem Muyasi dan player awal. Integrasi dapat membuka akses ke jalur pelindung tingkat lanjut. Namun efek samping, tekanan emosional ekstrim. Aku menatap core itu, lalu menatap matanya. Dia berkata, jika kamu ingin melawan sistem, kamu harus tahu siapa yang pertama kali menciptakannya. Aku ambil korenya, dan semua jadi gelap. Aku melihat pencipta sistem, bukan ilmuwan, tapi dewan, para pejabat. Mereka tidak ingin membasmi manusia, mereka ingin membuat manusia lebih patuh. Muyasi awal bukan virus, tapi protokol kendali massal yang gagal dan berevolusi sendiri. Aku bangun dengan tubuh dingin, kornya menghilang, tapi di tanganku muncul tato baru, seperti rangkaian angka dan kode. Sistem berkata pelan, selamat Mafu. Kamu baru saja masuk ke dalam akar. Kami kembali ke permukaan. Langit sudah gelap, hujan turun pelan. Dan di sepanjang jalan kota, aku merasa kota ini mengawasi balik. Malam itu menulis di dinding, Muyasi bukan musuh tapi juga bukan teman. Ia hanya produk dari niat baik yang dibentuk oleh ketakutan. Aku menatap catatan itu lalu menoleh ke jendela. Aku bukan penjelas sejarah, aku bukan pewaris masa depan. Orang yang tahu, kalau kamu dikasih sistem, kamu harus belajar kapan matikan tombolnya. Kata Mutiara hari ini, kalau kamu lagi mikir, apakah ini masih aku? Selamat. Berarti kamu belum sepenuhnya jadi zombie. Kalau kamu suka cerita ini, like, share ke temanmu yang suka cerita zombie sistem tapi juga mikir. Dan kalau kamu mau bantu Mafu beli jas hujan atau nambah kopi sachet, dukung aku di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Setelah malam panjang di ruang bawah tanah DPRD, kami nggak langsung lanjut cari kor ungu. Bukan karena takut, tapi karena kami tahu senjata kami udah nggak sanggup lagi diajak perang. Golokku mulai retak di bagian tengah, dan tombak Ocha tajamnya udah kayak tusuk gigi bengkok. Kami duduk diam di depan rumah, langit mendung, tapi nggak hujan. Seperti bumi lagi tahan tangis. Sistem akhirnya bicara lagi. Efisiensi senjata primer menurun drastis. Kor pendukung tidak sinkron. Disarankan, upgrade segera. Peta terbuka di kepalaku. Titik hijau muncul tak jauh dari terminal tua. Bengkel sistem aktif terdeteksi. Lokasi, UD, besi berani. Status terbengkalai. Pengelola non-sistematis. Aku mendesah. Jadi kita perbaiki senjata ke tempat yang bahkan sistem aja udah nggak kontrol?
Ocha menjawab pelan. Kadang yang lepas dari sistem justru yang bisa menyelamatkan kita. Kami jalan kaki ke arah utara, melewati puing-puing sekolah, mobil terbakar, dan satu balio caleg yang wajahnya udah dicakar waktu. Di ujung jalan, bengkel itu berdiri. Besi tua, tembok gosong, dan satu pintu logam tebal. Tulisan di atasnya masih terbaca. Besi berani, tempat tempatnya manusia keras kepala. Aku ketuk 3 kali. 2, 1, pintu terbuka. Pria tua keluar dari balik asap, tubuh besar, tangan keras, satu mata merah menyala, dan sisa logam menempel di jaketnya kayak armor bekas perang. Aku nggak bikin senjata buat sembarang orang. Aku menaruh golokku di atas meja. Tenang, Mang. Aku bukan sembarang orang. Aku cuma orang yang kebetulan belum mati waktu yang lain udah berubah. Dia mengangkat alis, lalu membalik gagang golokku. Dia diam sejenak. Ini bukan sembarang senjata. Ini salah satu dari 3 yang pertama. Dulu dipakai buat eksekusi, bukan bertahan. Aku duduk, santai. Tapi mataku gak main-main. Berarti selama ini aku pakai sejarah kelam negara buat motong zombie? Keren juga. Golok ini punya PTSD. Dia tertawa pendek. Kamu tahu cara ngomong yang bikin orang pengen lempar kunci Inggris, tapi juga pengen ngopi bareng. Aku mengangguk. Udah banyak yang bilang. Aku keluarin 2 core, hijau dan abu-abu. Ocha juga nyerahin core jingganya. Kami gak perlu banyak omong. Pandai besi tua itu melihat kami. Mata kirinya yang masih manusia tampak berat. Tunggu di luar, kalau kalian masih hidup waktu aku panggil, anggap itu bonus. Kami duduk di dekat rel. Rumput liar menjalar dan udara bau besi terbakar. Aku buka tutup botol air. Ocha diam tapi aku tahu, pikirannya sibuk. Core kita bukan cuma bahan bakar, gumamku. Kadang itu sisa doa orang-orang yang udah gak sempat berdoa lagi. Dia menatapku pelan. Kadang kamu sok puitis kayak dosen filsafat, Mafu. Aku nyengir. Dan kamu kadang terlalu serius buat ukuran anak di belas. Setelah 3 jam, pintu terbuka. Mang Sudra keluar. Tangan kirinya bawa 2 senjata. 1 golok, 1 tombak. Dia taruh di meja logam berkarat. Tapi kilau senjatanya kayak harapan kecil yang masih hidup di antara mayat harapan. Golok ini sekarang namanya runtuh. Core hijau. Efek racun aktif. Dan kamu bakal tahu niat lawan sebelum mereka gerak. Aku menggenggamnya. Dan seperti ada napas yang masuk ke kulitku lewat gagangnya. Tombak Ocha juga berubah. Ujungnya tajam, tapi ada kilatan listrik tipis di sepanjang sisi. Taring Ayu Mark II bisa meloncat dari logam ke logam dan menyetrum siapapun yang terlalu dekat. Kami diam sejenak. Angin sore meniup asap dari cerobong. Mang Sudra menatapku. Dulu anakku juga player, namanya Wira Scorpio. Kayak kamu, aku menunduk. Dia selamat? Dia hanya balas dengan pandangan kosong. 1 detik. 2. Dia terlalu percaya. Dunia ini gak suka orang yang terlalu percaya. Aku berdiri. Kalau suatu hari aku mati dan golok ini jatuh, lo ngambil lagi. Siapa tahu, Scorpio berikutnya butuh alasan baru buat berdiri. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya menepuk dadaku. Kamu anak nyebelin, tapi kamu bukan sembarangan. Kami meninggalkan bengkel saat langit mulai merah. Langkah kami ringan, tapi dunia tetap berat. Di perempatan Jalan Singaraja, kami dengar suara, tangisan. Kami dekati, satu Muyasi. Duduk, memeluk tubuhnya sendiri, corenya biru kehitaman. Tapi matanya masih bisa menangis. Aku masih ingat anakku, Ayu. Tapi aku juga kenapa aku lapar lihat manusia. Sistem langsung menyala di kepalaku. Identifikasi, Muyasi kelas fragmen. Status tidak menyerang, potensi core menengah. Aksi direkomendasikan, eliminasi. Aku menatap Ocha. Dia menunduk, tak sanggup. Aku jalan pelan, letakkan 1 core abu-abu di sebelahnya. Kami tinggalkan dia, tanpa menoleh. Tanpa suara. Kenapa gak kamu bunuh? Karena yang masih bisa nangis belum sepenuhnya hilang. Malam itu kami duduk di atap rumah. Langit Singaraja dipenuhi bintang, tapi tak ada cahaya. Aku tulis 1 catatan di dinding dengan arang sisa api. Senjata baru, tapi pilihan lama. Kalau kamu masih bisa milih, kamu belum sepenuhnya hancur. Aku bukan pahlawan, aku bukan penyelamat. Aku cuma Mafu, Scorpio. Masih bisa ngeles, masih bisa nulis. Dan sekarang bisa nebas sambil tahu apa yang layak diselamatkan. Kata Mutiara hari ini, kalau senjatamu keren tapi kamu nggak tahu buat apa, kamu cuma zombie yang kebetulan punya skin epic. Kalau kamu suka cerita ini, like, subscribe, dan share ke teman yang masih hidup tapi udah nggak tahu caranya ngerasa. Dan kalau kamu mau bantu aku beli pelumas golok atau kopi set rasa kelapa pandan, dukung aku di Saweria. Linknya ada di deskripsi.